Yo, what's up guys? Come back to my channel Sasaki Haise from Street Plus. Ya, untuk di postingan gua yang udah mulai cukup banyak ini kayaknya nggak harus berlama-lama lagi karena sesuai janji gua ya. Mungkin gua akan lebih membicarakan tentang masalah yang gue alami gitu, yang mungkin problem ini pun juga dialami oleh banyak anak-anak ya, atau banyak individu gitu loh. Ya, problem ini adalah berkaitan dengan penyakit kejiwaan gue, baik itu dari depresi maupun dari bakat BPD ya. BPD tersebut juga bisa dikatakan adalah borderline personality disorder. Ya, borderline personality disorder ini adalah sebuah penyakit kejiwaan yang bisa disebut kepribadian ambang ya. Dia mirip-mirip seperti bipolar ya. Bagi kalian yang mungkin memang banyak mempelajari studi kasusnya, mungkin kalau gue ada kesalahan tolong dikorek ya. Jadi untuk BPD ini sendiri, kalau berdasarkan dari analisa psikiater gue ya, itu dikatakan banyak sih ya untuk hal-hal yang menjadikan gue mempunyai bakat mengalami BPD gitu loh. Ya, mungkin salah satunya mulai dari masalah dalam kandungan, itu juga mempengaruhi seperti di video gue yang awal ya, saat gue menyatakan diri gue adalah orang ODGJ gitu. Itu mungkin adalah bakat yang turun akibat seperti adanya representasi dari antara hubungan ibu dan janin. Jadi kemungkinan besar pada saat di kandungan, ibu gue sendiri itu memang mengalami hal yang gak bisa diceritakan lah ya. Karena jujur juga ya, untuk di postingan kali ini juga dan juga untuk di tahun ini juga, ketika gue mengetahui jati diri gue yang sebenarnya, memang cukup sangat berat ya, amat sangat berat, bukan cukup, amat sangat berat ya, bukan cukup lagi maksudnya. Gue berusaha untuk membuka diri gue dan berdamai dengan diri gue sendiri gitu loh, karena ya gue pikir ya life goes on gitu loh, hidup terus berjalan gitu, dan gue nggak bisa stuck dalam keadaan begini terus gitu. Jadi kalau boleh dibilang itu gue nggak bakal cerita panjang lebar tentang masa lalu gue ya, karena itu udah privasi, udah ranah privasi banget. Mungkin hanya sekilas aja lah ya. Ini kalau untuk ranah privasi, gue lebih mempercayakan ceritanya sama psikiater gue sendiri gitu loh. Jadi memang untuk keadaan gue ini, gue adalah satu korban dari broken home. Memang meskipun orang tua gue gak bercerai, tapi sangat-sangat toksik lah ya keadaan hiruk pikuk di rumah saat itu ya. Dan juga selain itu juga yang kedua itu, ini adalah kasus yang gue temuin baru-baru banget ya, di 2022 apa 2021 itu ya. Ketika gue ngecek gitu loh, ngecek berkas gitu, berkas dari salinan akte nikah dari orang tua gue, ternyata ya memang gue termasuk anak haram lah ya kalau boleh dibilang. Ya, di situ gue amat sangat down ya, down parah anjir. Di situ gue nggak bisa berpikir positif lagi, karena apa ya, istilahnya tuh segala jerih payah yang udah gue usahakan, yang udah gue berikan untuk mereka tuh kayaknya sia-sia gitu loh. Selama ini banyak rahasia yang dipendam gitu loh, terutama dengan adanya sorry sebentar. A few moments later.
ya terutama dengan adanya kesulitan-kesulitan di masa-masa gue kecil sih ya, dimana gue ngelihat langsung gitu loh kenapa keadaan keluarga besar gue itu kayak ngejauhin gue gitu loh. Terus saudara-saudara gue kayak kayak apa ya, benar-benar jijik gitu ngeliat gue iba gitu. Ini gue bukan mau cerita sedih ya, tapi ini memang real dari pengalaman gue sendiri gitu ya. Jadi memang semuanya karena ulah dari orang tua gue sendiri, jadi sehingga kalau boleh dibilang mereka kayak dibuang lah ya. Karena semenjak saat itu gue tahu gitu loh kalau bahwa ya memang amat sangat pahit, amat sangat sakit ya, karena gue pun baru bisa deket sama kakek gue itu kurang lebih ya setahun lah ya sebelum dia meninggal gitu loh. Karena dari dulu tuh gue sempat berada di lingkungan keluarga besar ya, kebetulan juga dalam lingkungan keluarga besar ini juga mencakup ada beberapa rumah dan itu udah isinya keluarga semua. Itu emang udah dibangun sama kakek gue sendiri ya, cuman karena keadaan lahirnya gue ya yang mungkin aib gitu loh, yang mungkin menjadi permasalahan sendiri bagi kakek gue. Kakek gue sih nggak membenci gue ya, karena gue tahu pada hakikatnya memang seorang kakek itu malah lebih menyayangi cucu atau cicitnya gitu loh. Cuman gimana ya, benar-benar nggak habis thinking gitu maksud gue nggak bisa mikir jernih pada saat itu loh, karena semua kesulitan yang gue jalanin gitu loh, sampai saat dimana itu ya gue pun bersekolah itu benar-benar kelihatan ya berada di kalangan orang-orang menengah ke bawah gitu loh, sampai baju pun kucel gitu loh, celana yang sobek dijahit lagi berulang kali gitu loh, dan sering kayak nungguin subsidi bantuan gitu dari pemerintah ataupun malah subsidi dari guru-guru gue sendiri gitu yang notabene memberikannya secara pribadi gitu loh, dari uang saku mereka sendiri gitu loh. Karena mungkin ya dari apa dari sekolah dasar sampai akhir di SMA itu gue memang cukup giat ya buat apa tuh menempuh pendidikan. Bahkan untuk sampai saat ini juga masih tetap gue pengen banget buat bisa menempuh pendidikan gue lagi gitu loh. Jadi itu mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 6 itu selalu ada aja gitu guru-guru gue yang memang membantu keadaan gue dari pihak pribadi malah gitu loh. Malah kadang ada yang nanyain gitu apa gue udah makan apa enggak gitu loh. Terus SMP dan SMA juga ya, mungkin untuk para guru-guru gue sekalian yang nonton dari postingan YouTube gue kali ini, gue nggak bisa menyebutkan nama kalian satu persatu, tapi nggak mengurangi rasa hormat gue dan terima kasih gue kepada kalian semua ya. Nggak ada yang bisa gue nggak ada yang bisa gue ucapkan juga banyak kecuali ya terima kasih gitu sih ya. Dan kembali lagi ke topik, dari banyaknya rahasia-rahasia itu semua ya, dan juga kesulitan-kesulitan yang gue jalanin gitu loh, hingga akhirnya ya gue memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Gue pergi dan istilahnya tuh gue masih sama-sama di Jakarta tapi gue ngekos gitu loh. Jadi gue nggak mau berada di lingkungan keluarga gue yang toksik gitu. Itu waktu gue pertama kali kerja lah ya, itu cukup lama hingga akhirnya ya sekarang ini gue kembali lagi ke sini, cuman untuk keadaan yang berbeda. Jadi gue sama sekali udah sulit gitu buat menganggap mereka itu sebagai orang tua gue lagi, itu sulit banget gitu. Karena udah banyak banget rasa sakitnya, karena ya jujur banget banyak hal yang gue udah bantu buat mereka, banyak hal juga yang udah gue usahakan buat
memberikan mereka itu sebuah prestis tersendiri loh, kalau mereka tuh proud gitu, proud dengan memiliki gue gitu. Cuman ketika gue tahu fakta-faktanya tuh, hati gue bener-bener hancur parah gitu men, hancur sehancur-hancurnya gitu. Karena ya mungkin kalian gak ngerasain ya, atau mungkin ada yang bilang ah lebay lo bang, cuma jadi anak haram doang gitu. Cuman di sini sekali lagi gue nggak bisa cerita lebih dalam lagi, lebih mendalam lagi tentang cerita personal gue, karena itu udah gue ceritain sama psikiater gue khusus. Cuman ya psikiater gue pun bilang memang nggak mudah buat ngejalanin hidup dari tahapan awal lagi, terus menerima keberadaan gue lagi gitu loh, Sana all. bahwa ini loh gue yang sebenarnya gitu. Dan yang patut dipahami juga itu sempat ya, pas saat gue tahu kenyataan diri gue seperti itu tuh sempat banget gue itu benar-benar berada di posisi yang udahlah, lebih baik gue mengakhiri hidup gue aja gitu. Ini kayak yang beberapa luka-luka ini yang mungkin masih kelihatan ya, terus sama yang di sini udah agak hilang, karena yang di sini itu nggak terlalu dalam, yang agak dalam yang di sini ya, karena di situ gue juga udah nggak ada rasa gimana lagi ya. Apa yang udah gue bangun tuh seakan-akan semuanya runtuh gitu loh. Jerih payah gue, masa kuliah gue yang sengaja gue buang demi ngebantuin sekolah adik-adik gue, karena jujur ya, orang tua gue itu khususnya yang gue sebut bapak tadinya itu pecundang besar gitu loh. Dari dulu tuh dia nggak pernah bisa buat ngebiayain sekolah gue. What the fuck? Dan gue selalu disuruh ngemis sama kakek gue sendiri gitu loh. Sampai pada akhirnya tuh gue sempet banget inget kalimat dari kakek gue, ya udah kamu mending sekolah tapi kamu tinggal di sini aja. Ya mungkin kalau gue bisa memutar balik waktu, gue bakal lebih memilih ya tinggal sama kakek gue ya, yang mana ya sekolahnya masih terjamin, karena gue nggak nuntut makan makanan yang terlalu mewah atau apa ya, karena dari dulu ya memang gue lebih pengen tuh bisa bersekolah gitu loh. Meskipun pada akhirnya ya gue lebih memilih hidup sama keluarga gue yang akhirnya gue ketahui ya toksik gitu loh. Ya mungkin itu aja sih ya, hingga akhirnya psikiater gue itu ada kali kurang lebih udah setahunan ini ya, itu dia selalu bilang ke gue itu gue harus sabar dan harus tetap berusaha menerima diri gue dan coba berpikir lagi gitu. Kalau memang mungkin gue saat ini tuh merasa nggak dibutuhkan pada awalnya, seenggaknya gue harus menilai ke depan gitu, bahwa masih banyak orang lain yang mungkin membutuhkan gue gitu. Karena apapun sikap yang saat ini gue ambil gitu, atau sikap menyakiti diri gue, atau ya impulsif dari BPD gue yang sering keluar itu semua cuman keegoisan gue aja gitu loh, yang nggak memikirkan orang lain gitu, yang mungkin memang masih membutuhkan gue gitu, atau mungkin masih amat sangat menyayangi gue gitu. Dan mungkin bagi kalian juga yang memiliki nasib yang sama, berada dalam keluarga yang toksik, atau keluarga yang broken home, atau ya mungkin lahir dalam keadaan seperti gue ya, yang disembunyikan, gue saranin sih kita untuk sama-sama tetap kuat ya, tetap sabar. Dan kalau emang kalian sendiri udah nggak bisa buat ngelakuinnya sendiri, itu gue saranin untuk mencari orang-orang yang ahli di bidangnya gitu, kayak psikiater yang bisa mendengarkan kalian semua. Dan karena jujur banget gue pun juga pada saat ini ya,
ini gue masih berusaha untuk berdamai dengan diri gue sendiri. Makanya ketika gue kadang ketemu sama teman gue ya, gue selalu bilang fine aja gitu kalau gue adalah ODGJ, karena memang obat-obatan yang gue minum saat ini pun memang adalah obat-obatan ODGJ gitu loh. Obat-obatan buat orang-orang yang kena penyakit gila gitu loh ya istilahnya. Karena mungkin di luar sana gue yakin banyak banget ya korban-korban dari, ya kalau boleh dibilang ya korban dari kedurhakaan orang tua kita sendiri kali ya. Karena bukan cuma anak yang bisa durhaka sebenarnya ya. Mungkin gue cuma bisa bilang begitu aja sih. Semoga kita bisa tetap tegar, tetap sabar, dan tetap kuat deh pastinya ya. Karena memang mungkin keadaan kita masing-masing berbeda gitu loh. Seperti yang tadi gue bilang, mungkin dari kita lahir dari keluarga yang toksik atau keluarga yang broken home, atau malah kita terlahir sebagai aib dan sebagainya gitu. Tapi gue rasa sih ya memang udah jalannya kita harus menjalani itu semua gitu. Meskipun berat, tapi ya gue rasa memang selalu ada orang di luar sana yang masih menghargai kita gitu loh. Jangan satu-satunya kalaupun memang kita nggak kuat buat berada di lingkungan itu, ya lebih baik kita keluar sih. Mungkin seperti yang gue lakukan pada waktu itu ya, jalan satu-satunya buat menenangkan diri gue ya adalah keluar dari lingkungan toksik itu ya. Kurang lebih gue itu minggat dari rumah ada 4-5 tahunan kali ya. Ya sesuai kayak orang kuliah, tapi di situ gue nggak kuliah, gue kerja. Dan pas gue ngambil kuliah, kebetulan pada saat orang tua gue atau yang gue tadi bilang harusnya gue bilang bapak, itu kebetulan udah kena PHK lah ya karena umur gitu loh. Jadi tiba-tiba adik gue datang ya, yang harusnya gue tetap lanjut kuliah ya terpaksa lah gue coba buat bantu mereka sampai lulus. Dan bersyukur juga gue ya, karena saat ini mereka juga udah kerja, meskipun keadaannya gue yang lagi down untuk saat ini karena permasalahan dari basically juga pikiran gue sendiri juga yang tadi gue bilang BPD ya, borderline personality disorder. Itu amat sangat merusak diri gue, terutama juga tipe BPD gue ini adalah impulsif ya. Jadi kalau lagi tantrum itu pasti apapun bakalan gue hancurin gitu, nggak bakalan ngelihat lawan atau kawan gitu lah ya istilahnya ya. Ya mungkin ceritanya sampai sini dulu aja ya tentang keadaan diri gue, kenapa gue bisa mengalami depresi seperti ini gitu loh, dan kenapa hal-hal itu bisa terjadi. Mungkin di luar sana juga banyak banget orang yang sama seperti gue turut support buat kalian semua. Dan bagi kalian yang baru banget bergabung, gue mohon untuk klik like, share, dan komen, serta kalian juga bisa klik subscribe dan juga nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi menarik yang bakal gue bahas di channel gue nantinya. Sasaki Haise from Street Plus. See you the next video. Ciao. Bahasa Indonesianya adalah kepribadian ambang.